Mr. Chatu. Mr. Chatu. Hai, halo. Hari ini kita ketemu lagi dengan Mr. Chatu, sahabat peliharaan eksotik. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam, kapanpun saat ini kalian lagi nonton video ini. Dan buat kalian dimanapun kalian berada, pernah nggak sih kalian mikir kalau reptil piaraan kalian itu kerjaannya tidur mulu waktu siang, atau malah sebaliknya, pas waktu kamu mau tidur dia marah baru heboh kesana kemari sendiri dan muter-muter dalam kandang. Kenapa ya itu bisa terjadi? Ya, jadi sama kayak manusia yang punya shift kerja pagi dan malam, dunia reptil juga dibagi jadi tim pemburu siang yang suka berjemur dan tim ronda malam yang suka begadang. Dan ada satu lagi tim rahasia yang cuma bangun di jam-jam tertentu dan terutama di jam-jam tanggung. Oke, biar nggak salah asuh, yuk kita bongkar rahasianya di video dengan tema kali ini, shift kerja dunia reptil. Oke, yang pertama, shift siang, yaitu shift diurnal. Nah, tim pertama ini alias reptil yang paling aktif di siang hari. Contoh yang paling gampang yang bisa kita lihat adalah bunglon. Iya, tapi bunglon yang ada di gambar itu bunglon Madagaskar ya. Bunglon yang ada di sekitar kita juga bunglon yang aktif di siang hari. Sama-sama seperti di gambar juga kita bisa temukan ada iguana, ada biawak, ada juga bearded dragon. Kita bisa temukan, dan karena kita juga aktif di siang hari, tentunya kita juga bisa berinteraksi dengan mereka di waktu kita sedang terjaga atau waktu kita sedang bangun, waktu kita lagi melek. Kita bisa lihat mereka berkegiatan makan, minum, berjemur, dan berbagai kegiatan lainnya. Kenapa sih mereka aktif di siang hari? Karena butuh banget sinar matahari. Mereka itu suka berjemur ya, untuk memanaskan hewan berdarah dingin. Jadi fisiknya gampang dikenali, matanya punya pupil yang bulat sempurna buat mereka melihat warna-warni dunia dengan jelas ya. Jadi mata mereka itu bisa melihat warna juga bentuk dengan lebih jelas, dan mereka juga bisa melihat perbedaan antara warna gelap dan terang, kayak misalnya di musim-musim tertentu, di musim kawin contohnya, iguana bisa berwarna sangat cerah, atau kalau mereka lagi defense mereka juga bisa membuat warnanya lebih glow up gitu ya. Begitu juga dengan bearded dragon, contohnya ya namanya aja bearded dragon ya, beard itu si jenggotnya itu bisa jadi warnanya gelap sekali untuk jantannya, sehingga mereka bisa menarik pasangan atau menunjukkan emosi mereka kalau mereka merasa terancam. Oke? Begitu juga dengan warna pada tubuh mereka, mereka biasanya bisa lebih mencolok ya, sehingga manusia aja bisa melihat warnanya sangat menarik. Oke? Dan di alam liar itu juga menjadi sebuah pertanda kehadiran mereka. Nah, begitu matahari tenggelam, giliran tim kedua yaitu tim nocturnal yang ambil alih kandang. Nah, di tim ini ada leopard gecko, juga ular sanca atau piton. Sebagian besar dari katak juga hidup di tengah kegelapan malam. Mereka aktifnya di malam hari ketika matahari mulai tenggelam dan suasana redup-redup gelap manja gimana gitu, terus baru mereka muncul. Nah, mereka memilih berburu malam buat menghindari panas ekstrim dan predator di siang hari. Biar bisa melihat di kegelapan malam, mata mereka juga didesain khusus oleh Tuhan ya, dibekali pupil yang berbentuk vertikal kayak mata kucing yang bisa melebar maksimal di tengah kegelapan malam. Dan juga untuk beberapa jenis ular bahkan punya sensor khusus buat mendeteksi panas pada tubuh mangsanya ya, seperti yang kita lihat di sekitar mulut ular piton ya. Dan beberapa jenis ular lainnya kita bisa temukan lubang kecil yang bisa mendeteksi panas, sehingga mereka bisa menemukan mangsanya, yang sebagian besar mangsanya adalah hewan-hewan berdarah panas seperti unggas, mamalia kecil, atau pengerat. Itu menjadi makanan utama mereka yang berdarah panas dan mudah mereka deteksi. Oke, so kita perlu hati-hati dengan kondisi gelap karena mereka bisa lihat kita dan kita belum tentu bisa lihat mereka. Eits, tapi tunggu dulu, ada satu tim rahasia yang sering bikin pemilik reptil pemula bingung. Oke, tim yang ketiga, inilah dia. Namanya tim
crepuscular ya. Si tim crepuscular ini adalah tim dari hewan kelompok yang nggak suka panasnya siang tapi juga nggak suka dinginnya malam. Jadi mereka adalah hewan yang berada di tengah-tengah di antara pergantian waktu. Mereka itu aktif di jam-jam tanggung, yaitu pas fajar subuh dan pas senja. Di jam-jam inilah mereka baru mau makan dan jalan-jalan. Ya, di antaranya reptil-reptil yang termasuk tim crepuscular yaitu ada tim crepuscular ini diantaranya ada corn snake atau ular jagung, ada juga Gila monster atau kadal gila. Yang selanjutnya ada juga rainbow boa Brazil, ada juga V-tailed gecko. Nah, kesemuanya ini adalah hewan-hewan yang lucu-lucu dan juga suka aktif di peralihan waktu. Bagi kalian yang pelihara hewan-hewan crepuscular ini, pastikan kalian coba kasih makan di jam-jam tersebut ya. Boleh coba kasih makan juga di antara jam-jam peralihan ini, karena mata mereka yang sensitif di peralihan waktu mungkin mereka jadi lebih nafsu makan karena perubahan suhu yang cukup bikin mereka lapar. Oke, selamat mencoba. Semoga kalian gak salah asuh sama peliharaan-peliharaan eksotik kalian. Pentingnya tahu infonya apa ya? Karena biar kita nggak salah asuh, jangan sampai kamu maksa reptil nokturnal buat main di siang-siang panas terik. Karena itu bisa bikin mereka stres berat dan gampang sakit. Sebaliknya, yang diurnal jangan lupa dikasih lampu UVB yang pas ya, karena mereka juga butuh berjemur di siang hari. Kalau kita nggak sempat jemur, so minimal mereka bisa ngangetin badan di bawah sinar lampu yang cukup hangat. Nah, kalau reptil peliharaan kamu di rumah termasuk tim shift siang, malam, atau jam tanggung nih? Coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan follow akun ini buat info seru di dunia reptil lainnya. Sampai jumpa ketemu di video berikutnya dengan Mr. Catu, sahabat peliharaan eksotik. Dah. Mr. Catu. Mr. Catu.